Kalau satu orang itu bisa memproduksi rata-rata 2.000 ton, kalau untungnya 2.000 kan berarti 4 miliar satu hari, satu bulan Satu itu. bulan, Karena rata-rata yang sukses ini sudah lebih banyak anak cucunya udah di perantauan. Iya, Sehingga berpikir untuk membangun di Madura itu sangat rendah karena tidak ada komunikasi. Maka diperlukanlah ajang silaturahim antara pemerintah dan pengusaha. Betul. Dan masing-masing kabupaten itu memfasilitasi. Masyarakatnya nggak jadi maling kalau nggak ada pendapatan. Betul, sekarang ini banyak tukang rampok sepeda motor karena dia nganggur. Iya, betul. Kalau ada 10 investor membangun, paling tidak kalau 10 investor mau bangun di sini, 2.000 sampai 10.000 lapangan kerja ada. Tretan Radar Madura, tokoh yang ada di samping saya ini bukan tokoh biasa. Beliau tokoh yang sangat luar biasa, putra Madura yang saat sekarang menjadi bos besi tua di Jakarta, Barawi. Ada berapa pengusaha besar di Jakarta yang asli orang Madura, Pak? Iya. Ya, jika dilihat secara global, industri besi, Iya, Pak. hampir 80% itu pemasok bahan bakunya dari komunitas Madura. Komunitas Madura. 80%. Padahal industri Jabodetabek itu pabriknya puluhan. Hanya puluhan. Puluhan. Jadi banyak industri-industri yang termasuk di Surabaya itu 80% itu pemasok bahan bakunya itu Orang Madura. orang Madura. Artinya kalau produksi besi termasuk ke Krakatau Steel itu misalnya 100% atau berapa triliun per bulan, ya 80% itu bahan bakunya dari orang Madura. Siap, Pak. Itu yang perlu ketahui. Yang kedua, dari mana sumbernya kan itu, Pak? Iya, betul. Di samping yang populer kan kalau sudah kapal perang nggak produksi, sudah Ketuluh kemarin yang sedang tren kapal pesiar itu kan mau disebutnya itu pasti jatuhnya ke komunitas kita. Dijagal nanti. Dijagal. Jadi kalau ada kapal-kapal yang tidak produktif 20 tahun ke atas yang ini ya pasti orang kita, orang Madura. Dibeli oleh pengusaha Madura. Dia nggak peduli triliunan kapal pesiar itu kan dia sudah dikul. Lalu kapal-kapal yang tidak layak jalan itu udah pasti oleh pemerintah ya harus dibekukan. Itu salah satu sumber bahan baku peleburan besi tua yang membangun di Republik ini kan. Iya, siapa. Yang kedua dari sumber industri seperti grup komponen mobil. Komponen mobil itu kan menghasilkan besi juga kan gitu. Kalau komponen mobil itu di Indonesia ini bahan bakunya 100% atau ribuan ton atau jutaan ton, ya hampir 20% itu pasti menjadi besi tua dari potongan-potongan itu juga masuk bahan baku yang masuk ke area komunitas Madura, Pak ya. Ini informasinya para pengusaha-pengusaha yang kelas kakap di Jakarta ini utamanya bos-bos besi tua ini secara pendidikan sebenarnya tidak terlalu tinggi-tinggi amat, tapi sampai bisa menjangkau core bisnis yang luar biasa. Itu apa betul informasi itu, Ya kalau dibilang betul ya salah satu contoh saya aja yang background latar belakangnya kalau SD tamat, kalau teman-teman yang lain mungkin nggak tamat kan gitu. Artinya yang formal tamat SD gitu, Pak? Ya paling besar formal SD. Saya kan sampai ke sarjana ke seberapa itu kan masalah ikut bersamaan. Formalnya sekolah dasar. Oke, siap. Karena kita setelah hijrah ke Jakarta ada kesempatan, ada peluang baru ikut bersamaan. Baca-baca buku ekonomi dan sebagainya itu sebenarnya dari keinginan dari usaha manual menjadi berkembang sebagai teknologi perkembangan. Saya nggak mau. Artinya sekalipun sekolah formalnya terbatas, hanya SD mungkin, tetapi keinginan untuk belajar terus ada. Sangat tinggi. Oke, siap. Termasuk Barawi informasinya sangat suka baca ini, Bah. Sangat. Saya waktu ini saya ingin ikut program jarak jauh kan dulu sebelum masih diizin ini dari Jogja itu kan ada program
sekolah S1, S2 kan Betul, banyak itu. betul, Itu Pak. saya ikut belajar dari baca ekonomi, baca koperasi. Itu saya menekuni itu gitu. Sehingga kalau saya nanti bicara masalah ekonomi global, Iya, orang baru bicara teori, saya udah praktek. Jadi Iya, orang-orang betul, itu pengamat-pengamat itu dia baru bicara, yang dia bicarakan sudah saya Sudah saya kerjakan. Siap, Pak. Contoh, Betul, Pak. ini ada anekdot ya orang Madura namanya almarhum Ibu Maya. Dia menangani proyek-proyek nasional. Ketika insinyur-insinyur itu mau ambil kalkulator, langsung ditanya mau kemana nak? Ya, saya mau ambil kalkulator, mau hitung ibu, karena ibu jual besi ukuran segi panjang luas ini. Aduh, sampean ini di sekolahin bukan untuk dipercepat, malah memperlambat. Sini, nggak usah ambil kalkulator. Sampean ambil berapa batang katanya? 100 batang bu. Panjangnya berapa? 5 meter. Per meternya itu nak kali 5 kilo, 50 kilo berarti 250. 250 kali 100 batang ya cuma 25 ton nak gitu. Kali 5.000 nak ya sudah tinggal sampai sini duitnya sudah nggak keliru itu. Kalau nyambar nanti sampai ketabrak nak. Ya, Nah, siap. jangan dengan gaya-gaya seperti itu karena memang sudah di luar kepala. Misalnya kapal. Kapal ini Pertamina berapa DWT-nya 30 ton. Jangan 30 ton orang Madura itu naksir itu paling itu cuma 20% atau 30%, berarti kalau 10 ton ini 3 ton. 3 ton kali 2.000. Kok murah banget ya, ongkos potongnya 1.000 kan gitu. Siap. Jadi 3.000 kan gitu kira. Jual 5.000 kan untung 2.000. Untung 2.000 sudah Itu banyak. baru besi tuanya, belum lagi ada komponen tembaganya, belum lagi ada aluminiumnya, belum ada stainless. Dan di situ yang memang susah ditandingi oleh teman-teman yang lain. Yang lain ya, Mbak. Bos-bos besi tua ini rata-rata sukses lah, Mbak. Sukses dalam artian kaya-kaya gitu. Ya, Mbak. terus? Mbak, penghasilannya berapa sih, Mbak, per bulan, Mbak? Ya, saya tidak bisa menyebut angka, tapi rata-rata kan kalau misalnya 1 bulan itu kebutuhan peleburan besi tua ini 1.000 ton, Siap. misalnya ya 1.000 ton kalau 80% kan berarti 80 ton. Misalnya 100 ton ya tinggal kali aja. Rata-rata kan kalau untungnya 1.000, kalau 10.000 ton kali 1.000 ya berarti 10 miliar kan 10 gitu. miliar Iya. sekali garap itu, Pak. Ya rata-rata ya kalau besi itu kan nggak terlalu ruwet hitungannya. Misalnya kapal ini paling 3 bulan dipotong misalnya gitu. Tapi kalau yang ek komponen itu kan tiap hari ngangkut. Iya, betul. Artinya kalau di rata-rata sebulan bisa penghasilan sampai 20 miliar, Pak? Ya kalau kalau sekarang pandemik ya mendekati itu, tapi bisa lebih kadang-kadang. Bisa lebih 20 miliar, Pak? Iya, karena kondisi ekonomi kan nggak stabil Iya, sekarang betul. kan. Pada saat stabil itu kalau satu orang itu bisa memproduksi rata-rata 2.000 ton, kalau untungnya 2.000 kan berarti 4 miliar 4 miliar. Satu hari, Pak? satu bulan Satu itu. bulan, 1 4 bulan. miliar. Kalau ada 10 pengusaha kan gitu ya. Tapi memang kita ini rata-rata kan kita taat pajak. Kita sekarang ini kalau beli, kalau harganya 3.000 langsung kita bayar pajak ke perusahaan itu 3.300 gitu. Jadi kita sudah masuk pajak itu sudah dimasukkan masuk harga di pembelian gitu loh. Jadi orang kita ini alhamdulillah setelah ada amnesti dari pemerintah banyak yang patuh pajak. Siap. Kalau soal penghasilan insya Allah, cuman karena memang kelompok pengusaha Madura itu kan lebih manual ya, tidak dikelola secara profesional. Kalau dia bersatu gabung menjadi Bank Madura Syariah, Betul, Pak. terus lalu bisa 4 kabupaten di Madura ini memaparkan, menjelaskan bahwa pembangunan di kabupaten ini loh. Daripada betul, Anda betul. uangnya ini cobalah bantu untuk menciptakan lapangan kerja di Madura gitu, ini Pak, ya? begini-begini. Iya. Itu kan tinggal bagaimana trust, kepercayaan pengusaha terhadap pemerintahnya itu. Iya, betul. Gitu. Nah, ini, Bah, banyak warga Madura yang ada di Jakarta misalkan atau daerah lain ini sudah berpenghasilan tinggi lah, Bah. Penghasilannya miliaran. Tetapi kemudian mereka tidak kembali ke Madura untuk membangun Madura. Apa, Bah, masalahnya, Bah? Itu yang pertama, hubungan emosional itu ada jarak lah antara pemerintah dengan pengusaha itu. Siap. Kan artinya komunikasi antara komunikasi pemerintah kurang dengan para pengusaha, Bah, ya? Iya, karena rata-rata yang sukses ini sudah lebih banyak anak cucunya udah di perantauan. Iya, betul. Sehingga
berpikir untuk membangun di Madura itu sangat rendah karena tidak ada komunikasi. Maka diperlukanlah ajang silaturahim antara pemerintah dan pengusaha. Betul. Dan masing-masing kabupaten itu memfasilitasi. Paling tidak waktunya yang sangat tepat seperti Hari Raya Idul Fitri, Syawal, itu kan apa? Maka saya ingin menawarkan waktu itu ke pemerintah, ke kantor dulu Pi, ya. Kita menawarkan ke pemerintah menjadi budaya toron itu, toron ongke, itu sudah menjadi agenda tahunan. Silaturahim antara pengusaha dengan pemerintah, ya. Pemerintah memfasilitasi giliran. Tahun ini Bangkalan. Siap. Tahun depan Sampang dan seterusnya. Tinggal di situ lu jualan. Oke, kemudian para bupati atau kepala dinas menyampaikan ini Iya loh dong. yang bisa digarap di kabupaten saya, misalnya begitu, Pak, ya. Kelemahan di pemerintahan kita itu kepala dinas itu baik pariwisata, industri dan sebagainya kurang pede menyampaikan ke pengusaha karena riwah dengan suasana politik kekinian itu loh. Itu kan. Jadi sehingga dia mau ngomong begini, tak salah lagi, ntar gua diganti kan gitu. Ini bahaya. Bahaya betul. Sehingga sentralistik itu sangat menonjol padahal masing-masing bupati itu kan tidak sesuai dengan karakter dan kemampuannya masing-masing. Betul. Kan gitu. Nah, itu tanggung jawab kepala dinas Bapeda gitu loh. Ajak. Jadi selalu mau mengumpulkan ini minta petunjuk terus ke bupati, ini kan bagaimana gitu loh. Betul. Jadi adanya bupati, adanya wakil bupati ini, bupati itu cukup eksekusi. Siap. Yakinkan pengusaha melalui kepala dinas semua itu. Contoh, Suramadu ini kan sudah berapa tahun diresmikan? Wah, mulai dibuka. Hampir 5 tahun, 10 tahun baru gratis ini. Tidak ada kepala dinas yang bisa mengajak, meyakinkan untuk investasi di bidang pariwisata. Padahal itu pariwisata Suramadu itu menjanjikan di bidang ekonomi. Betul, Bang. Contoh kalau misalnya budaya toron dikemas demikian cantiknya, ada agenda tahunan 1 minggu. Satu minggu pulang ke Madura. Betul. Toron ke Madura. Agendanya ini ada objek wisata laut, ada ini kerapan. Jadi agendakan tahunan. Siap. Kita harus integrated, terpadu gitu loh. Jadi bikin kegiatan terpadu. Pada saat puncaknya tanggal 7 Syawal itu Telasan Topak, itulah gathering. Iya, Pak. Ini itu sebenarnya tugasnya kepala dinas pariwisata 4 kabupaten. Dan selama ini belum ada, Pak, ya? Ya, sampai hari ini saya sedih saja gitu loh. Betul. Saya dulu selalu kerjasama dengan BPWS untuk membuat konsep. Alhamdulillah konsepnya sudah jadi, BPWS-nya dibubarin. Jadi pengusaha ini jadi apa? Saya kan investasi cukup besar untuk membuat konsep dengan BPWS itu, bikin gambar dengan ada istilah KKJS, ada KKN, ada proyek ini dan itu semua banyak. Dah kita itu untuk membuat itu kan uang besar. Iya, betul, Bang. Contoh itu tadi yang pojok itu saya rencana mau bikin hotel bintang 4. Saya udah bebasin 5 hektar. Tapi begitu mitra utamanya BPWS kan ini jadi terganggu, akhirnya tertunda. Tertunda gitu, Pak, ya. Siap. Artinya pengusaha-pengusaha Madura ini sebenarnya kalau mereka diyakinkan oleh pemerintah mau berinvestasi di Madura gitu, Pak. Mau pulang ke Madura gitu, Pak. Ya, bisa dipastikan demikian karena kalau kita orang Madura investasi di kampung halamannya itu kan multifungsi. Fungsi pertama silaturahim, lalu fungsi kedua bisa ziarah ke nenek moyangnya. Fungsi ketiga membangun Madura dengan bicara ekonomi pariwisata. Kan mereka juga akhirnya pulang itu gratis, nggak mengeluarkan uang yang ada di ini. Sudah ada penghasilan di mana Madura. Di Madura. Iya, dan Madura supaya ada keinginan itu jangan terlalu membuat peraturan yang jelimet. Berikan kemudahan kalau perlu jemput. Betul. Anda mau investasi apa? Pusat kuliner, makanan, pusat pariwisata atau mungkin makanan atau pakaian khas, batik atau jamu, ayo, perizinan gratis. Iya. Dengan seperti itu kan kota tertarik. Dan itu pemerintah, Pak, ya. Iya, pemerintah dong yang meyakinkan kita gitu loh. Nah, ini untuk para pemerintah yang ada di Madura, ini sudah ada lampu hijau dari Barawi ini, para sesepuhnya saudagar di Jakarta asli Madura. Artinya selama pemerintah bisa meyakinkan pengusaha-pengusaha asal Madura yang ada di luar sana, pasti mereka akan lebih memilih kembali ke kampung halamannya. Tinggal bagaimana dipoles oleh pemerintah untuk meyakinkan para pengusaha itu. Bisa disampaikan kepada pemerintah apa kira-kira yang dibutuhkan oleh pengusaha saat ini agar mereka bisa terbuka dan menerima agar kembali ke Madura, Bah?
Yang pertama, pemerintah harus punya kemauan politik untuk memfasilitasi silaturahim. Supaya kosnya tidak 2 kali, Siap. waktunya disesuaikan dengan waktu tradisi Toron. Oke. Yakni apa? Bulan Idul Fitri sampai Syawal. Itu yang tepat untuk mengundang mereka. Itu karena nggak perlu biaya kan? Itu yang pertama. Itu yang kedua, pemerintah juga harus menyampaikan visi misinya. Kita harus teknis, nggak perlu lagi global. Apa tuh teknis? Silakan pengusaha yang tertarik di bidang pariwisata. Ini loh, ini. Silakan yang tertarik di bidang perhotelan. Ini. Siap. Nilainya ini, izin semua gratis. Gitu. Silakan yang tertarik dengan industri kerajinan tangan, kerajinan rakyat, makanan khas ini. Terus investasi garam, investasi sembako. Karena memang tidak ada yang punya nama garam kecuali Madura, Pulau Garam. Betul. Itu bagaimana? Kenapa sampai sekarang itu garam masih tergantungnya Pak orang luar negeri? Karena tidak ada pemerintah diyakini oleh pemerintah untuk berani mengolah itu. Padahal itu kebanggaan. Betul. Pasti kalau orang Madura itu pasti wah Pulau Garam ya. Iya, betul. Seharusnya itu di Suramadu sudah ada gedong Pulau Garam gitu. Yang menampilkan identitas ke garam Iya, Pulau garam Garam itu kan ya? Madura itu. Betul, Bang. Oh, ini pariwisata karapan sapi tidak boleh monoton. Ini karapan sapi yang tadinya disiksa, ayo kita bikin karapan sapi yang profesional. Yang tadi tradisional sapi disiksa sekarang sudah tidak boleh lagi. Siap. Lalu bikin paket. Ada ajang pariwisata gelar budaya, ada pusat jajan, ada pusat jamu. Jamu Madura itu nggak ada yang jamu paling hebat orang Madura. Siap. Tapi kenapa nggak populer? Karena tidak ada kemauan politik pemerintah dan berusaha untuk gandengan tangan. Kuncinya adalah kemauan politik dari Kemauan pemerintah dari 4 kabupaten itu. Siap. Untuk meyakinkan, ayolah kalian pulang ke kampungnya. Ini loh, silahkan. Siap. Saya tidak akan membebani kalian. Kalian masuk investasi, kalian akan kami permudah. Siap. Kami akan mengharapkan dari transaksi jual beli itu pajak PPh itu silakan itu aja. Itu sudah bisa menghasilkan PAD yang berlipat-lipat. Berlipat-lipat ya. Nah kadang pengecualian di Bangkalan ini kalau nggak meningkat sampai ribuan persen PAD-nya dari mana kalau? Artinya sebenarnya tidak perlu mencari investor-investor dari luar, Pak ya. Orang asli Madura saja kalau mau kembali ke Madura sudah luar biasa gitu. Apalagi musim pandemik, justru mereka nggak bisa bergerak di perantauan, kasih di sini. Iya, siap. Gitu loh. Ini untuk pemerintah di seluruh kabupaten. Iya, kasih di sini Madura daripada ini. mereka itu tidur di perantauan, usaha nggak bisa bergerak. Ayo fasilitasi, karena masa pembangunan infrastruktur itu 3 tahun. Masa pandemik sampai berapa tahun? Ya coba kita bangun dulu, tapi jangan ada bebanan ini dan itu gratis semua. Siap. Misalnya, Haji Rawi bangun hotel, saya kasih gratis semua bangun itu. Pokoknya selama tidak ada tamu gratis semua. Begitu ada tamu transaksi, pajak tamu kan udah ada 10% Iya, tagnya. betul. BPN ya. BPN-nya itu. Jadi selama pembangunan gratis, selama nggak ada tamu, kami tidak akan memungut pajak. Pajak misalkan. Misalnya gitu. Iya. Tapi dengan adanya hotel, ada orang yang nyewa, ada kan sudah ada transaksi. Transaksi betul. Dan akan dampaknya ke pemerintah juga. Ke pemerintah, ke masyarakat. Lalu bagaimana? Masyarakatnya nggak jadi maling kalau nggak ada pendapatan. Iya, betul. Sekarang ini banyak tukang rampok sepeda motor, kan dia nganggur. Iya, betul. Kalau ada 10 investor membangun, paling tidak kalau 10 investor membangun di sini, 2.000 sampai 10.000 lapangan kerja ada. Ada. Dan itu tidak perlu investor dari luar. Tidak Cukup warga boleh. Madura. Ya kita tidak boleh begitu. Siapapun investor yang penting mau membangun di Madura. Betul. Tidak dalam artian sebenarnya kalau hanya ingin membangun itu, masyarakat Madura yang ada di luar, yang pengusaha-pengusaha asal Madura itu bisa gitu, Bang? Bisa. Kenapa tidak? Misalnya datang ke Jakarta, saya nggak usah banyak-banyak minta 10 pengusaha Madura yang ada di Jakarta, ayo dong pulang. Iya, betul. Yakinkan. Tapi kalau mereka biasanya dapat untung besar di pedagang di besi tua, di ini kontraktor, ayo dong di sana walaupun nggak seberapa tapi kita punya kebanggaan. Oke, siap. Yang dikenal sejarah itu begitu meninggal kan bukan berapa kekayaan tapi tuh gedongnya Haji Rawi yang bangun. Kita udah mati. Itu masjidnya ini kan. Itu harus pakai. Makanya konsep saya membangun hotel itu ada masjidnya mega, apa ada konsepnya itu. Nanti kamu lihat sama anak saya. Oke, Asal ada kemauan politik dari pemerintah, para pengusaha akan kembali ke daerahnya. Pasti. Kenapa saya mengatakan pasti? Tidak ada kamu orang Madura itu meninggal di perantauan, dikubur di perantauan. Pasti dipulang dikubur di Madura. Siap. Itu kata kunci. Iya, Bang. Yang kedua, tidak ada orang Madura itu kalau lebaran nggak ada bergerak, hati nggak pulang, pasti pulang. Oke. Nah, kenapa aset yang dua itu tidak
kemas supaya menghasilkan ekonomi, Iya, betul. supaya menghasilkan investor dari putra daerah itu sendiri. Kenapa? Kalau dia meninggal sudah pesan kok, saya udah bilang kalau saya meninggal di luar Mekah, kubur di tempat kelahiran Abah. Tapi kalau Abah meninggal di Mekah, kubur di sana. Oke. Artinya itu sudah modal utama, pemerintah gandeng dari Trikmat itu. Siap. Lalu kita pulang kampung. Hmm. Kalau sudah Idul Fitri kan pasti pulang. Orang pandemik aja kemarin saya sudah ditegur terus sama pemerintah. Pak Jirawi, Ikama, tolong bantu jangan pulang kampung. Karena ini jangan bawa ini. Siap. Karena apa? Walaupun dilarang masih nyolong-nyolong pulang. Iya, iya betul, Bah. Nah, itu kan sudah modal utama pemerintah kabupaten yang lain ini meyakinkan, saudaraku di perantauan, kalian pulang kan udah ada kosnya ti. Betul. Tapi bagaimana kalau kalian, ayo ini lokasi ini nggak ada yang ngelola. Ini pariwisata, wisata laut. Ini pusat jajah kuliner. Ini batik, ini jamu. Ayo dong silakan. Siap. Kalian sudah ini. Betul, Bah. Orang itu akan pulang. Siap. Apalagi masa tua kayak saya nih, saya 60 udah sebentar lagi ya. Gak ada lagi, hanya ingin menjadi kenangan manis bagaimana di Madura itu anak cucu kita. Wah, itu kan Barawi. Barawi, dulu. betul. Gitu. Siap. Oke. Terima kasih, Bah, waktunya, Bah, ilmunya dan segala macam. Terima kasih, Abah. Semoga sehat selalu, Amin. semoga rezekinya lancar Amin. dan selalu memiliki semangat untuk membangun Madura. Amin. Oke. Salam Madura, Bah. Salam Madura, mudah-mudahan mohon maaf lahir batin Siap. kepada seluruh masyarakat Madura, khusus pemerintah 4 kabupaten. Yuk kita sama-sama membangun Madura dengan kemampuan masing-masing. Punya keuang, kita dengan uangnya, punya teknologi dengan teknologi, punya kebijakan dengan kebijakan. Tentu saja mempermudah, jangan ada beban pengusaha tidak mau investasi di Madura karena alasan muter-muter sulit. Nah itu jangan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.